Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini. Pertama-tama yang saya hormati guru bahasa Indonesia kita, Bu Tik-Tik, lalu teman-teman sekalian yang saya sayangi yang sedang menonton video saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Nurfitri Hermawan dari kelas 12 Akuntansi 3 ingin berpidato tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, patut kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat tinggal bagi kita masyarakat, habitat yang perlu kita jaga. Namun, sayangnya, lingkungan tersebut sudah mulai tercemari dan sudah mulai rusak karena beberapa hal seperti sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Kita sebagai masyarakat harusnya mampu membersihkan dan menempatkan diri dengan baik. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, agar kita nyaman tinggal di tempat tersebut. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya, lalu bergotong royong saat sedang libur untuk membersihkan selokan agar selokan tetap terjaga. Lingkungan yang kotor juga bisa membawa penyakit untuk kita semua, seperti DBD, lalu keracunan makanan, itu juga bisa disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Jadi, kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih agar kita tetap sehat dan nyaman saat tinggal di situ. Seperti yang kita tahu, banjir di Indonesia sudah tidak asing lagi untuk didengar. Permasalahan selokan yang mampet, laut-laut yang tercemari oleh botol dan plastik sudah sering sekali kita dengar, namun tidak ada perubahan untuk itu. Kenapa? Karena kesadaran diri kita yang kurang untuk menjaga lingkungan tersebut. Menjaga lingkungan harus dimulai dari kita sendiri, lalu kita peringatkan orang lain. Pertama-tama kita sendiri yang harus mempunyai pemikiran untuk membuang sampah pada tempatnya, lalu saat teman kita membuang sampah bukan pada tempatnya, kita harus memberitahu mereka. Kita harus tegas jika kita ingin menjaga lingkungan kita tetap bersih. Tetapi sebelum kita memberitahu orang lain, kita harus menjadi contoh dulu. Kita harus memperbaiki sikap kita dulu. Kita harus membuang sampah pada tempatnya terlebih dahulu sebelum kita memberitahu orang lain. Jadi mulailah dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan lebih baik, baru kita mengajarkan orang lain. Sebagai siswa dan masyarakat, banyak sekali kebersihan lingkungan yang harus kita jaga. Pertama, kebersihan lingkungan di rumah dengan cara menyapu atau mengepel lingkungan rumah, lalu menjaga sampah agar tetap ada tempatnya. Lalu kebersihan di sekolah, kita harus tegas kepada teman-teman kita yang membuang sampah pada sembarang tempat, mengecek kolong-kolong meja agar tetap bersih dari sampah-sampah plastik. Terus yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar masyarakat dengan cara jangan membiarkan orang lain membuang sampah pada selokan atau got-got yang bisa menyebabkan mampet, lalu bisa terjadi banjir di sekitar daerah kita. Nah, cara untuk menjaga lingkungan kita selain membuang sampah pada tempatnya, ada juga dengan cara memakai barang-barang daur ulang. Jadi kita bisa mengurangi pemakaian plastik yang tidak bisa didaur ulang dan menimbulkan sampah. Seperti contohnya saat kita jajan di sekolah, lebih baik kita membawa tempat makan atau tempat minum sendiri, jadi kita mengurangi plastik. Lalu saat belanja di supermarket atau swalayan, lebih baik menggunakan tote bag atau paper bag daripada plastik belanjaan yang akan mengumpul lalu bisa mencemari lautan. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan gotong royong sebagai cara untuk menjaga lingkungan kita. Jadi saat ada gotong royong di sekitar lingkungan masyarakat kita bisa mengikutinya dengan cara membersihkan gorong-gorong atau selokan yang terpenuhi oleh sampah-sampah agar saat terjadi hujan tidak menyebabkan mampet dan banjir. Lalu kita juga bisa mendaur ulang sampah-sampah yang kita pakai, seperti contohnya kerajinan tas dari sampah bekas bungkus kopi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menanam beberapa pohonan
agar lingkungan kita tetap terjaga dari polusi. Jadi saat ada polusi udara dari kendaraan, pohon tersebut akan mengikat polusi itu ke dalam daunnya dan lingkungan kita akan tetap terjaga. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi, sudah sepatutnya kita sebagai seorang Muslim juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan lingkungan yang bersih. Pertama, tidak tercium bau busuk dari sekitar selokan karena tertumpuknya sampah. Yang kedua, minimnya terjadi banjir. Yang ketiga, polusi udara tidak akan ada dan minim. Yang keempat, kita juga terjauhi dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran tersebut. Kalau misalnya di depan rumah kita atau di sekitar wilayah kita tidak ada sampah, maka tidak ada lalat juga. Lalat merupakan hewan yang membawa banyak sekali bakteri dan bisa menyebabkan kita sakit. Jadi banyak yang bakal kita peroleh kalau lingkungan kita bersih. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, dimulai dari diri kita sendiri, lalu meningkatkan keluarga beserta teman-teman untuk menjadikan lingkungan yang lebih layak huni, yang lebih nyaman, yang lebih tentram, dan jauh dari penyakit. Agar Indonesia terbebas dari banjir, kita juga harus ikut berpartisipasi dengan menjaga lingkungan tetap bersih. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.